Enggak, kalau untuk yang fakultas itu aku lupa udah SKS tapi udah ada pengakuannya yang sebelumnya itu KTP itu karena namanya jadi harus empat ya. Yes. Aku lupa tiga atau empat. Ya. Oh, iya. Yang pertama itu Pancasila pada Jadi kita ya hari ini akan menjelaskan tentang tesis ya. Nanti pengujian hipotesis. Sebelumnya, nah hipotesis itu kan dugaan ya, dugaan yang perlu diketahui kebenaran. Di hipotesis itu mungkin benar gitu ya, mungkin juga salah gitu ya. Gitu. Di hipotesis itu bisa benar, bisa salah. Nah itu namanya ada yang menyebut hipotesis itu sebagai jawaban ya, jawaban sementara, jawaban sementara yang hendak diuji kebenaran. Nah, itu hipotesis ya, jadi jawaban sementara yang akan diuji. Nah, tentu tidak semua penelitian itu menggunakan hipotesis ya. Jadi ada yang memerlukan hipotesis, tidak gitu ya. Ada yang tidak memerlukan hipotesis. Itu semua biasanya penelitian deskriptif itu tidak memerlukan hipotesis, walaupun nanti akan diberikan contoh bagaimana perumusan gitu ya, hipotesis deskriptif. Nah, bagaimana melakukan pengujian ya, pengujian hipotesis. Uji hipotesis satu metode ya. Nah, metode pengambilan keputusan yang didasari dari analisis data. Jadi, data itu merupakan satu hal yang sangat penting gitu ya dalam proses penelitian. Masuk di dalamnya di dalam proses penelitian gitu ya. Nah, data itu bisa berupa hasil ya, nah, atau hasil observasi ya. Observasi itu kira-kira. Nah, dalam statistik ya, jadi sebuah hasil dapat dikatakan signifikan. Pasti. Nah, jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin oleh faktor kebetulan, gitu ya, nah, sesuai dengan batas probabilitas kepercayaan atau tingkat kesalahan. Makanya uji hipotesis kadang disebut konfirmasi analisis data ya. Nah, keputusan dari pengujian hipotesis ini biasanya dibuat berdasarkan pengujian hipotesis. Ya, hipotesis nol dan hipotesis. Nanti akan kita lihat. Nah, biasanya yang diuji itu adalah hipotesis nol, gitu ya. Yang diuji secara statistik itu adalah hipotesis. Apa manfaat dari hipotesis? Manfaatnya apa? Manfaat dari hipotesis ini adalah menjelaskan masalah, menjelaskan masalah, menjelaskan variabel. Nah, variabel apa yang akan diuji? Nah,
biasanya tergambar di dalam di dalam di variabel-variabel yang akan. Kemudian yang kedua, pedoman untuk memilih dengan buatnya rumusan hipotesis, maka sudah melihat ya. Nah, sudah terlihat kira-kira metode analisisnya. Nah, kemudian hipotesis itu juga bisa berguna untuk jadi dasar ya di dalam membuat hipotesis. Ini kira-kira beberapa manfaat dari hipotesis ini. Pertama, menjelaskan pedoman untuk metode analisis data ya, dan menjadi dasar untuk kesimpulan dengan pengujian apa yang menjadi dasar. Jadi merumuskan hipotesis itu tidak sembarangan, tapi ada dasar-dasar yang harus kita jadikan acuan di dalam perumusan hipotesis. Apa yang menjadi dasar, jadi acuan dari eh, perumusan hipotesis. Jadi yang pertama berdasarkan pada teori. Ya, kan pengujian hipotesis itu ada di kelompok penelitian. Nah, kuantitatif kan teori itu merupakan hal yang sangat penting gitu ya. Nah, sehingga dalam merumuskan hipotesis, teorinya harus harus jelas sebagai acuan di dalam membuat hipotesis. Yang kedua, bisa saja hipotesis itu kita rumuskan berdasarkan yang terdahulu. Orang kan sudah melakukan penelitian ya, dan penelitian tertentu misalnya terkait dengan masalah yang politik. Nah, maka dengan memperhatikan dasar dari teori tersebut, nah, maka kita bisa melihat ya, lihat bagaimana rumusan hipotesis. Nah, bisa juga dasar dari rumusan hipotesis ada penelitian pendahuluan, bukan riset yang sesungguhnya. Nah, kita terlebih dahulu melakukan riset pendahuluan. Nah, kemudian bisa juga berdasarkan peneliti yang sudah banyak berpengalaman tuh biasanya sudah paham gitu ya, nah, tentang apa yang akan dirumuskan di dalam hipotesis. Ya, ini konsepnya di dalam perumusan hipotesis ya, dimulai dari sumber masalah apa dalam kehidupan sehari-hari, nah itu apa, dan kita mengkonfirmasi ke teori ya, teori dapat atau penelitian atau menggunakan dan baru kita merumuskan membuat rumusan hipotesis. Kemudian dari hipotesis itu bisa menjadi besar ya, buat instrumen penelitian untuk melihat variabel itu ya, instrumen penelitian kira-kira bagaimana mencari datanya. Nah, setelah itu pengujian. Jadi bagian dari peran statistik itu sebetulnya ada di bagian pengujian hipotesis. Jadi di bagian-bagian lain
itu biasanya masuk pada bagian metodologi ya. Metodologi. Nah, ini oke, yang terakhir berdasarkan hasil pengujian biasanya kita menarik kesimpulan ya. Nah, ini tadi di bagian awal sudah saya jelaskan ada dua jenis hipotesis. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol biasanya hipotesis yang menyatakan gitu ya hubungan atau pengaruh antar variabel itu tidak ada atau sama dengan nol. Nah, jadi biasanya ada kata tidak gitu ya atau negatif, tidak terdapat perbedaan misalnya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh antar variabel. Nah, itu merupakan rumusan hipotesis. Biasanya hipotesis nol itu bersifat eh, negatif gitu ya. Variabelnya, pengaruh antar variabelnya itu sama dengan. Kemudian hipotesis alternatif. Ini merupakan hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan gitu ya. Positif ini. Di alternatif. Kalau yang tadi yang nol itu negatif, ini tidak ada perbedaan. Maka nah, hipotesis alternatifnya ya perbedaan. Hubungannya banyak ada hubungan tidak sama dengan nol. Atau dengan kata lain terdapat perbedaan, terdapat ya pengaruh antar variabel gitu ya. Ini merupakan kebalikan ya, kebalikan dari hipotesis nol ya, dari hipotesis nol ya, bukan alternatif. Jadi hipotesis nol, nah itu merupakan lawan ya. Kalau nol itu menyatakan negatif tidak gitu ya. Nah, alternatifnya ya tidak. Dan kalau di hipotesis nol tidak terdapat ya, ini ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri hipotesis yang baik. Jadi dan kalau kita merumuskan hipotesis ya, maka ada beberapa ciri eh, hipotesis yang baik. Nah, pertama itu harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, ya misalnya wah gitu ya, memiliki pengaruh yang terhadap karyawan. Ini jelas. Yang kurang jelas misalnya wah memiliki pengaruh yang kurang itu kan nggak jelas. Kurangnya itu berapa gitu. Nah, itu jadi dinyatakan dalam kalimat yang dapat diuji secara alamiah. Nah, ini yang pertama, hipotesis yang baik itu dapat diuji. Nah, dapat diuji. Misalnya upah memiliki pengaruh yang terhadap produktivitas karyawan. Kan dapat diuji. Nah, pengaruhnya itu berapa persen gitu ya. Dicek misalnya berapa besar upahnya, bagaimana produktivitas. Nah, dari situ terlihat nanti di variabel apa variabel upah ya, itu akan mempengaruhi ke produk. Nah, kemudian ini contoh yang tidak bisa ya. Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang. Kemudian dasar dalam merumuskannya kuat. Kita kan merumuskan hipotesis berdasarkan studi pendahuluan dan lain. Nah, itu kira-kira ya. Misalnya harga barang ya. Harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, ini punya dasar yang kuat ya. Berdasarkan teori permintaan tawaran. Dan teorinya jelas. Jadi,
Dan misalnya yang tidak jelas memiliki pengaruh yang kan dalam belajar mahasiswa ini memiliki dasar kuat dari mana? Tidak ada teori. Nah, ini beberapa contoh ya, teman-teman. Tapi walaupun penelitian deskriptif bukan tidak harus ada hipotesis. Nah, di sini diberikan juga contoh hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis tentang nilai suatu variabel mandiri ya, tidak membuat perbandingan atau itu namanya deskriptif. Nah, misalnya ada permasalahan seberapa tinggi produktivitas apel di Kota Batu. Masalahnya. Nah, dijawab hipotesisnya misalnya produktivitas apel di Kota Batu 20 ton per. Di jawaban sementaranya itu produktivitas apel di Kota Batu hanya 20. Nah, kemudian rumusan masalah lain misalnya berapa lama daya segar gitu ya. Mana lagi? Ada kondisi ruangan. Lama daya tahan. Nah, ini daya tahan segar buah apa mana lagi? Misalnya selama 20 hari. Nah, itu apa hipotesis hipotesis komparatif ini perlu. Hipotesis komparatif ini perlu. Nah, hipotesis komparatif adalah hipotesis pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai satu pada hal yang berbeda. Ini kira-kira hipotesis komparatif. Ya, contohnya misalnya ada rumusan masalah seperti ada perbedaan produktivitas di Kota Batu dan Poncokusumo misalnya pertanyaan seperti itu. Kemudian apakah ada perbedaan kadar gula pada mana lagi dan buah apel anak dari ini contoh rumusan masalah. Maka hipotesisnya tidak terdapat kan hipotesis nol ya tidak terdapat perbedaan produktivitas buah apel di Kota Batu dan di tidak terdapat berarti kan sama gitu ya. Maka hipotesis itu mu 1 ya kalau menggambar rata-rata ya nilai rata-rata produktivitas itu sama dan mu 2 ya. Nah, itu hipotesis nol. Hipotesis nol itu sama ya. Rata-rata di apa? Di Batu ya dengan di Pencokus. Dan alternatifnya mu 1 tidak sama dengan mu. Ya, tahu mana yang lebih eh, produktif ya. Yang lebih produktif. Perlu tahu. Dan untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada perbedaan kadar gula lagi dan buah di Kota? Nah, kadar gula buah apel mana lagi tidak berbeda, kan sama. Tidak berbeda dibandingkan dengan buah apel. Hipotesis nolnya mu 1. Nah, mu 1-nya itu sama dengan kadar gula gitu ya. Pokoknya min. Kalau di yang pertama, mu itu produktivitas ya. Produktivitas rata-rata. Nah, kalau di rumusan yang kedua, mu itu kan kadar gula. Jadi kadar gula apel mana lagi dengan kadar gula Anda sama. Alternatifnya tidak sama. Nah, tidak samanya lebih besar atau lebih kecil nanti ada istilah pengujian hipotesis satu arah dan dua arah. Lihat dan contoh hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan ya,
hubungan antara variabel atau hubungan itu biasanya dalam bahasa statistiknya itu disebut korelasi. Nah, di sini ada contoh rumusan masalah ya. Rumusan apakah ada hubungan antara harga buah dan penjualan buah apel? Apakah ada hubungan? Nah, jawabannya kan bisa ada, bisa. Apakah ada pengaruh dari variabel X kan terhadap ini kira-kira seperti itu pertanyaannya. Maka untuk yang pertama, rumusan hipotesis nol itu tidak ada hubungan antara harga buah apel dengan volume produksi nolnya ya. Nah, rho itu menyimpulkan korelasi. Berarti rho-nya sama dengan nol. Rho sama dengan nol tidak ada hubungannya. Koefisien korelasi itu kan besarnya di antara nol dan satu. Jadi kalau rho-nya sama dengan nol, yaitu menunjukkan tidak ada. Lawannya adalah tidak sama. Oh, ya, berapapun 0,1 misalnya 0,2 itu sudah hipotesis pada saat dituliskan rho-nya sama dengan nol yaitu hipotesis nol ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh pemupukan tanaman terhadap harga? Variabel X-nya itu pemupukan tanaman dan kadar gula itu variabel Y. Gitu ya. Itu bisa dilihat gimana rumusan hipotesisnya. Kan hipotesisnya kira-kira tidak ada hubungan antara harga dengan volume. Ada hubungan sama ya. Rho-nya sama nol ya. Itu kira-kira cara membuat kan hipotesis. Yang diujinya itu kalau rho itu pakai koefisien korelasi, ya. Kalau mu itu pakai uji perbedaan dua rata-rata. Nanti kita lihat. Nah, ini prosedur pengujian hipotesis. Pertama rumuskan ya. Rumuskan hipotesis yang akan diuji yaitu H0 dan H. Ada beberapa jenis dari tesisnya. Tuliskan tingkat signifikansi ya. Alfanya berapa atau kesalahannya berapa. Nah, tentukan uji statistik yang digunakan, misalnya uji Z, uji T, uji C kuadrat, nanti akan banyak gitu ya cara menguji. Tentukan nilai kritis ya, daerah penerimaan, penolakan nol, nanti bisa dilihat. Hitung nilai statistik sampel dengan uji statistik pada tingkat signifikan yang ditentukan. Kemudian buatlah kesimpulan yang tepat pada populasi. Ya. Nah, bisa menerima atau menolak. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama itu membuat dan hipotesis. Nah, pada uji hipotesis ya, parameter yang akan diuji itu disebut dengan hipotesis. Yang diuji itu hipotesis nol. Nol itu disebut secara statistik berarti tidak ada perbedaan ya, antara kedua variabel yang dibandingkan. Nolnya itu bisa ditulis mu sama dengan 500 ya. Mu 1 sama dengan mu 2 itu. Dua populasi ya, kelihatan. Nah, bila uji statistik yang menolak hipotesis nol, berarti ada hipotesis lain yang terima. Kalau diuji nolnya itu apa tadi ya? Kita harus menerima hipotesis alternatif. Nah, hipotesis yang disebut hipotesis alternatif ya, ini sifatnya berlawanan tadi ya, sudah dijelaskan berlawanan dengan nol. Ya. Kalau tadi hipotesis nolnya mu sama dengan 500 ya, ini tidak sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 ya, di H nolnya, maka mu 1 tidak sama dengan mu. Nah, ini kira-kira hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya.
Nah, hipotesis selalu menyinggung parameter atau karakteristik populasi. Nah, karakteristik dari pengujian statistik ini menggunakan parameter. Parameter itu mewakili dari populasi. Nah, ini contoh hipotesis ya. Hipotesis untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil ujian biostatistik mahasiswa kelas A dan kelas B. Apakah ada perbedaan? Apakah nolnya itu mu 1 sama dengan mu 2? Tidak ada perbedaan. Rata-rata hasil ujian biostatistik antara mahasiswa kelas A dan B. Itu pengujiannya satu arah. Nah, yang kedua, apa hipotesis alternatif? Nah, alternatif itu bisa dua arah, bisa satu arah. Kalau yang tadi, yang dua arah itu ada perbedaan rata-rata, perbedaan. Itu tidak jelas perbedaan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, tapi di dalam ujian hipotesis satu arah ini sudah tegas. Apakah mu 1 sama dengan mu 2 misalnya, atau mu 1 lebih kecil dari mu. Ini misalnya rata-rata hasil ujian biostatistik mahasiswa kelas A lebih besar dari kelas B atau sebalik. Kira-kira proses pengujian. Ya. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Gitu ya. Nah, ini berapa tingkat signifikansinya gitu ya. Berapa tingkat kebenaran itu diterima atau ditolak gitu. Nah, ini katanya tidak ada ketentuan baku ya. Itu besarnya tingkat signifikansi ini. Tidak ada yang baku. Nah, jadi biasanya ya yang banyak dipakai, nah itu tingkat kesalahannya ya, errornya itu 0,05. Nah, berarti kalau tingkat kesalahannya 5%, maka tingkat kepercayaannya kan tinggal 100% dikurangi 5%. Di 9. Nah, atau yang lebih teliti, biasanya tingkat kesalahannya lebih kecil lagi. Alfanya 0,01 atau 1%. Nah, tingkat kepercayaannya menjadi 99 persen. Tingkat signifikansi. Tingkat itu dikurangi apa? Nah, kemudian tentukan uji statistik ya langkah. Ada banyak ya, ada banyak proses di dalam akan kita eh, perlihatkan ya pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tentang uji, eh, misalnya ada uji rata-rata ya, satu sampel. Dan kita menggunakan uji Z ya, Z satu sampel. Kalau rata-ratanya dari sampelnya kecil, maka kita gunakan S1. Itu uji beda rata-rata dari dua sampel besar, maka menggunakan uji Z dua sampel. Di perbedaan rata-rata dua sampel kecil, kita pakai. Ya, jadi nanti untuk menguji perbedaan rata-rata itu ada dua. Nanti tergantung dari besar proses besar, nah itu biasanya kan uji Z ya. Kalau kecil. Nah, kemudian uji korelasi ya. Jadi apa hipotesis asosiatif ya. Pengujiannya dengan kan uji korelasi. Uji korelasi itu ada banyak ya. Dan korelasi Pearson ya misalnya. Korelasi Pearson. Produk momen dari Pearson. Jadi rumusnya nah, ya. Yang kedua bisa dengan menggunakan uji regresi ya. Nah, regresi sederhana ya.
Nah, secara singkat kira-kira ini ya. Jadi untuk sampel besar itu berapa di atas 3? Kita gunakan uji Z. X rata-rata, X dikurangi nol dibagi S. S itu pangan baku, N itu jumlah. Ini kira-kira daerah penerimaannya di mana? Gantung ujinya. Apakah uji eh, dua pihak atau uji akan bergantung nilai sampel kecil ini pakai rumus uji. Kemudian untuk sampel besar ya, ujiannya bisa menggunakan sampel kecil bisa menggunakan. Nah itu kira-kira proses. Nah di dalam proses pengujian itu biasanya kita menemukan kesalahan. Nah dengan dua jenis ada kesalahan. Nah, jenis kesalahan satu itu apa? Jenis kesalahan buat menolak hipotesis nol gitu ya. Padahal seharusnya hipotesis itu benar sehingga harus diterima gitu. Itu namanya tipe satu. Tipe 2, kesalahan tipe 2 itu adalah akibat kesalahan menerima hipotesis nol, padahal hipotesis nolnya salah sehingga harus itu ada dua tipe kesalahan. Itu kesalahannya kira-kira. Oke, saya kira itu untuk apa, pengantar tentang pengujian hipotesis. Ya. Oke, mangga kalau ada yang mau ditanyakan itu proses dan ya, dan hipotesis kira-kira. Nah, jadi untuk minggu depan ya, kita, UTS dulu ya. Nah, UTS dulu. Tekniknya nanti saya membagikan soal ya. Nah, mungkin nanti dalam beberapa hari ya, beberapa hari baru dikumpulkan nanti ada intinya ya di soal tersebut dikerjakan tidak dalam jam ya teman-teman dalam beberapa di minggu depan tuh hanya saya ngasihkan saja ngasihkan soal ya mungkin melalui Kang Irfan atau di grup dan nanti teman-teman mengerjakan ya sepakati nanti berapa hari ya 3 hari atau nah nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Nah, seperti kita lah, seperti kuliah-kuliah yang lalu. Jadi ada Google Drive Pas ya, ada Google Drive UTS misalnya ya, nanti ada Google Drive. Jadi satukan aja ya, buatkan aja Kang Irfan ya, Google Drive-nya untuk tugas, untuk UTS gitu ya, UTS. Nah, setelah UTS nanti saya akan menjelaskan beberapa teknik pengujian ya, misalnya tadi pengujian hipotesis tentang korelasi gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana apa melakukan pengujian hipotesis dengan skor. Tadi juga sudah disinggung ada analisis regresi ya. Nah, nanti akan kita lihat ya setelah UTS itu proses dan ya kira-kira baik itu dulu. Nah, enggak kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Nah, baik mungkin kalau tidak ada ya, gue tidak tadi itu dulu mungkin ya ke depan sebagai bukti pikiran ya. Baik, Prof. Kalau Baik. untuk rekan-rekan, jika berkenan bisa membuka on-cam kameranya ya untuk absen. Baik, untuk rekan-rekan izin saya screenshot 1, 2, 3. Siap, sudah selesai, Prof. Terima Ya, kasih atas baik. pemaparan Ya, terima materinya hari kasih ini. teman-teman semuanya. Jadi nanti minggu depan
Tidak usah ada Zoom ya. Jadi saya berikan soalnya melalui Kang Irfan, nah, nanti dibagikan ke teman-teman ya. Nah, nanti di situ ada instruksinya gitu ya, berapa lama mengerjakan belajar. Bisa 1 hari, 2 hari lah. Teman-teman sambil ngabuburit ngerjakan soal itu ya. Baik, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini dan sama-sama membaca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih, Prof. izin ya, mangga.